Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video tip dan trik yang selanjutnya, yaitu tip dan trik melacak HP yang hilang ya. Jadi ini bekerja ya 9,9% akurat ya. Dan ini udah saya coba teman-teman ya. Jadi seandainya kalau ada teman-teman yang handphonenya hilang atau ketinggalan atau kececeran di mana, jangan khawatir ya. Nah, jangan khawatir. Jadi cara ini akurat ya. Nah, misalnya handphone ditemukan sama orang lain juga, misalnya nggak mau dikembaliin ya. Nah, insya Allah ini juga bisa kita temukan dengan catatan ya. Dengan catatan akun Gmail yang ada di handphone teman-teman itu tidak terlog out ya. Artinya ketika kita menggunakan medsos seperti Facebook ataupun yang lainnya, tentu kita posisi dari alamat Gmail kita itu kan dalam kondisi login ya. Nah, seandainya handphone kita ditemukan oleh orang lain ataupun orang yang berniat tidak baik atau tidak ingin mengembalikan ya, secara awam ya, tidak semua orang paham ya. Pasti langkah pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan SIM card ya kan gitu ya, dan menggantinya dengan SIM card yang baru kan gitu. Nah, itu anggapan mereka itu udah aman, itu salah ya. Walaupun SIM card kita udah kita ganti, walaupun SIM card kita sudah diganti sama orang tersebut, kita masih bisa melacak handphone kita ya, sampai posisinya, sampai kita bunyikan ya, dan bisa kita matikan. Kita bisa melihat juga kondisi baterainya dan sebagainya gitu ya. Nah, tip dan trik ini kita gunakan akun Gmail teman-teman ya. Dengan catatan kita harus ingat akun Gmail yang kita gunakan di handphone kita. Nah, itu jangan pernah lupa. Nah, passwordnya dan akun Gmailnya. Nah, kebetulan saya sudah mencontohkan dengan handphone saya sendiri ya teman-teman ya. Nah, sekarang seolah-olah handphone saya hilang. Saya menggunakan browser dari laptop untuk melacak handphone saya yang hilang ya. Pertama saya buka browser teman-teman ya. Kemudian saya ketikkan di sini akun.google.com ya. Nah, kita masuk ke akun Gmail yang sama ya. Akun Gmail yang sama dengan yang ada di handphone kita. Nah, itu catatannya. Ya, nggak boleh lupa ya. Harus ada password dan alamat Gmailnya, jangan pernah lupa. Nah, sekarang kita klik pada security di sini. Nah, kita lihat. Kalau posisi handphone kita masih login, nah kita akan ketemu di sini. Ini nama handphone saya, teman-teman ya. Nah, di sini ada fitur namanya Find a Lost Device ya. Itu punyanya Google. Kita klik Find a Lost Device ini. Nah, kita pilih ini handphone saya ya. Oke. Kita masuk ke sini, teman-teman. Secara automatically di sini nanti kita akan diarahkan ke titik koordinat di mana handphone kita yang hilang tersebut gitu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini simbol handphone ya. Ini di sini kita juga bisa, sebelum ini bisa membunyikan, nanti melacak terlebih dulu. Kemudian kita juga bisa lihat baterainya di sini teman-teman ya. Baterainya sebanyak 97% lagi. Kalau di sini kita perbesar ya. Di sini belum terlalu detail, cuman dia buat lingkaran ya, koordinat ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi ya, kita lihat apakah akurat ini ya. Klik di sini teman-teman. Nanti kita akan dibuat ke new tab. Klik di sini. Ini akan lebih akurat lagi dengan Google Map-nya. Nah, saya cek ya teman-teman. Saya zoom apakah ini akurat tidak, kita buktikan ya. Oke, saya lihat saya tinggal di perumahan namanya Perumahan Taman Krakatau. Oke. Nah, di sini saya ngelihat sangat akurat teman-teman. Ini Musola Al Ittihad Zona Rivera. Ini gang, ini rumah saya. Nah, ini sangat akurat teman-teman ya. Sangat-sangat akurat ya. Jadi beda dengan pelacak posisi menggunakan ada yang menggunakan IP address, itu mah bukan alamat kita yang didetek. Kalau yang seperti itu alamat dari providernya teman-teman. Kalau ini langsung alamat kita didetek, alamat handphonenya itu di mana, koordinatnya langsung gitu ya. Jadi tepat. Kan ada tuh banyak software-software untuk melacak alamat kita menggunakan IP address ya. Itu yang dilacak bukan alamat kitanya, tetapi alamat providernya gitu ya. Jadi nggak akurat juga teman, wilayahnya dapat ya, wilayah besar, tapi kan susah mencarinya. Kalau ini langsung tepat di sasaran. Nah, kemudian sekarang saya akan bunyikan teman-teman, silahkan didengar ya, mudah-mudahan kedengaran. Saya bunyikan handphone ini ya.
Saya udah tahu alamatnya, udah saya ini supaya langsung ketahuan, saya bunyiin. Nah, teman-teman semoga mendengar bunyi itu, yang bunyi handphone saya yang saya bunyikan. Itu bunyi. Itu bukan ini ya, teman-teman ya. Saya stop. Ya. Saya bunyikan lagi, teman-teman. Tuh. Sangat akurat ketika kita udah sampai di tujuan. Ini musolanya bener. Ini gangnya, ini rumah saya. Sangat tepat ya, akurat. Nah, saya bunyikan maka ketemu. Jadi jangan takut teman-teman ketika kehilangan handphone di mana. Selagi dengan catatan akun Google-nya atau Gmail-nya jangan pernah di log out ya. Dan jangan pernah lupa passwordnya. Itu aja syaratnya. Walaupun kalau orang awam menemukan handphone kita, dia tidak niat untuk mengembalikan. Ya, orang awam tidak akan paham. Pasti menurut pemahamannya orang akan menelpon ke SIM card dan dia akan mengganti SIM card. Dia anggap itu udah aman. Salah besar. Kita masih bisa melacaknya menggunakan akun Gmail, dan ini berhasil dan akurat teman-teman ya. Ini saya buktikan sendiri akurat. Bisa saya bunyikan, bisa saya lacak ya sampai ininya, kemudian bisa hal saya lakukan erase code device dan sebagainya. Banyak yang kita bisa lakukan di sini. Secure device di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau hilang jangan langsung panik ya. Bisa kita lacak. Nah, hal ini juga bisa digunakan untuk hal-hal keperluan yang lain ya. Nah, misalnya kita punya teman, kita tahu akun Gmail yang aktif di handphonenya. Ini akurat untuk melacak lokasi dia di mana sekarang teman-teman. Kalau ada yang berbohong, maka akan ketahuan dia di mana. Ini akurat, bukan alamat providernya yang dikasih tahu, tapi alamat langsung handphonenya ya. Nah, seperti itu. Jadi dipergunakan teknik ini untuk melacak handphone kita yang hilang ataupun dicuri orang dan sebagainya. Dan bisa juga kita gunakan untuk melacak keberadaan teman ataupun anak. Misalnya kita punya ngasih anak handphone, nah akun Gmailnya jangan lupa diaktifkan. Jadi bisa kita lacak posisinya di mana, seperti itu ya. Jadi beda halnya dengan software-software yang banyak yang berbasis web itu yang memasukkan IP address ya. Nah, itu yang didetek itu hanyalah alamat dari providernya, bukan alamat kitanya, rumah kitanya, bukan ya. Nah, kalau mau tahu alamat kita harus menghubungi provider lagi gitu. Biasanya kepolisian melacak orang IP address itu dia akan minta lagi ke providernya, maka baru dibuka alamatnya di mana, baru ketemu alamatnya. Seperti itu ya. Jadi segitu dulu tip and triknya ya. Semoga bermanfaat ya. Kalau dianggap ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kalau ada video yang tutorial yang baru atau tip and trik yang baru, teman-teman bisa mengetahuinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.